Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video vlog pertama saya untuk tugas praktikum Komunikasi Internasional kelas E. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM 399, Angkatan tahun 2020, dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video vlog pertama ini, saya akan membahas seputar berita hoax dan fakta tentang virus corona dan vaksin COVID-19. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan berita hoax dan fakta pertama seputar virus corona dan vaksin COVID-19. Berita dan fakta seputar virus corona dan vaksin COVID-19 yang pertama yaitu vaksin mengandung magnet. Faktanya, informasi tersebut tidaklah benar. Jubir vaksinasi COVID-19 Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan jumlah cairan vaksin yang disuntikan hanya 0,5 cc dan akan segera menyebar di seluruh jaringan sekitar, sehingga tidak ada cairan yang tersisa. Sedangkan uang logam yang menempel di permukaan kulit bisa disebabkan karena keringat. Selain itu, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinagoro juga menjelaskan bahwa lubang jarum suntik sangatlah kecil sehingga tidak ada partikel magnetik yang bisa masuk ke jarum suntik. Lagi pula, vaksin berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam. Berita yang kedua yaitu rebusan air bawang putih dapat menyembuhkan COVID. Faktanya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa air rebusan bawang putih tidak dapat menyembuhkan dari virus corona. Belum ada penelitian ilmiah yang dapat membuktikan bahwa meminum air rebusan air bawang putih dapat menyembuhkan dari virus corona. WHO melalui laman resminya juga mengatakan hal yang serupa. Hanya saja WHO mengatakan bahwa bawang putih merupakan makanan yang kemungkinan memiliki kandungan yang bersifat antimikroba. Berita yang ketiga yaitu sinar X dari TV tabung dapat membunuh virus. Faktanya, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,001 hingga 10 nanometer yang biasa digunakan untuk melihat benda-benda yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata manusia. Dalam dunia kesehatan, sinar X memiliki fungsi untuk mengidentifikasi hal-hal yang ada di dalam tubuh manusia, seperti mengidentifikasi keberadaan kanker dan tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencitraan organ dalam, dan identifikasi benda-benda asing dalam tubuh. Berita yang keempat yaitu minum air panas dan menghirup uap panas bisa menyembuhkan COVID-19. Faktanya, WHO melalui situs resminya telah menegaskan bahwa tidak ada hasil penelitian yang menemukan bahwa meminum minuman panas dan menghirup uap panas dapat membunuh virus corona. Lebih lanjut, hasil penelitian oleh sekelompok peneliti dari Universitas St. Thomas Minnesota, Amerika Serikat menyatakan bahwa meskipun temperatur tinggi dapat melemahkan partikel virus corona yang berada di permukaan suatu benda, metode tersebut tidak dapat memberikan hasil yang efektif ketika virus corona telah masuk ke dalam tubuh manusia. Berita yang kelima yaitu resep obat untuk pasien COVID-19. Faktanya, berdasarkan penelusuran pesan tersebut merupakan informasi menyesatkan yang sudah beredar sejak akhir tahun 2020. Dijelaskan bahwa pemakaian obat tidak bisa sembarangan tanpa resep dokter. Dokter spesialis paru sekaligus pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia (PDPI), Dr. Erlangga Samudra SPPK mengatakan pemberian obat meski pada pasien tanpa gejala tetap harus dalam pengawasan medis. Obat harus diberikan sebagai kondisi pasien untuk mengurangi resiko efek samping penggunaannya. Berita yang keenam yaitu vaksin sebabkan varian baru COVID-19. Faktanya, sejumlah ahli menyatakan bahwa klaim vaksin akan menciptakan varian baru virus corona adalah tidak benar. World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa vaksinasi tidak dapat menyebabkan virus corona asli bermutasi menjadi varian baru. Hal yang menyebabkan virus corona bermutasi adalah karena virus menyebar secara luas dalam populasi yang besar serta menginfeksi banyak orang. Semakin banyak peluang yang dimiliki virus untuk menyebar, semakin banyak ia bereplikasi dan semakin berpeluang untuk mengalami perubahan, ungkap WHO.
Berita yang ketujuh yaitu bahaya donor darah dari orang yang sudah divaksin COVID-19. Faktanya, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi menyatakan klaim darah pendonor yang sudah divaksin COVID-19 berbahaya tidaklah benar. Menurut Nadia, penggunaan darah dari pendonor yang sudah divaksin COVID-19 sama seperti terapi plasma konvalesen, sehingga membentuk antibodi terhadap COVID-19. Jadi, justru antibodinya menyelamatkan orang lain, tuturnya. Melansir laman redcrossblood.org, jeda waktu donor darah setelah divaksin tergantung jenis vaksin yang diterima. Normalnya, tidak ada waktu penangguhan bagi pendonor darah yang divaksinasi dengan vaksin COVID-19 yang tidak aktif atau berbasis RNA produksi AstraZeneca, Janssen atau J&J, Moderna, Novavax atau Pfizer. Berita yang ke-8 yaitu campuran air kelapa muda, jeruk nipis dan garam dapat sembuhkan COVID-19. Faktanya, melansir dari laman berita Liputan 6, farmakolog Universitas Gadjah Mada UGM, yakni Profesor Dr. Zulies Ikawati, APT, mengatakan bahwa hal tersebut belum terbukti secara klinis, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mudah menerima informasi yang belum memiliki bukti klinis. Fakta yang ke-9 yaitu air kelapa hijau bisa sebagai penyembuhan COVID-19. Faktanya, dokter spesialis gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Saptawati Bardasono mengatakan bahwa air kelapa hijau bukanlah obat. Bukan obat karena belum ada penelitian tentang beberapa dosis dan kapan harusnya diminum, kata Saptawati. Dia juga mengungkapkan bahwa air kelapa hijau mengandung 90% air dan mineral. Kandungan mineralnya tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi tertentu saat diminum bersama obat lain. Oleh karena itu, tak menganjurkan ketika sedang mengonsumsi obat lalu dibarengi dengan air kelapa hijau, jangan diminum bersamaan, artinya minum obat dengan air putih biasa dulu dan beri jeda sekitar 1 atau 2 jam lebih untuk kemudian bisa konsumsi air kelapa hijau, ujarnya. Dan berita seputar virus corona dan fakta virus corona dan vaksin COVID-19 yang terakhir yaitu susu beruang bisa menyembuhkan COVID-19. Nah, pada fakta dan kenyataannya, melalui Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Profesor Zubairi Jorban, membantah susu beruang bisa menyembuhkan COVID-19. Kandungan dalam susu disebut tidak bisa membunuh virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dalam tubuh. Susu beruang untuk mengobati COVID-19. Ya tentu saja tidak bisa. Susu beruang tak bisa mematikan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 menurut Profesor Zubair Jorban. Itulah beberapa berita hoax seputar virus corona dan vaksin COVID-19. Dan saya harap informasi yang saya berikan di video vlog pertama saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian untuk video vlog pertama saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.